Di video ini kita akan belajar mengenai percabangan dan perulangan pada Java. Langsung aja kita buka IntelliJ IDE-nya. Di sini saya masih memakai project kemarin yang tutorial, tapi saya hapus isinya. Langsung aja di sini kita pertama belajar tentang percabangan. Percabangan sendiri memiliki beberapa jenis atau tipe bentuknya. Jadi pertama itu ada yang namanya if. Jadi dia hanya mengecek. Nah, if ini dia akan sistemnya seperti ini konsepnya. Jadi jika kondisi pada if-nya ini benar atau bernilai true, maka baris kode yang di dalam kurung kerawalnya itu akan dieksekusi. Jadi misalnya ngecek apakah bilangan ini positif. Jika bilangan tersebut positif, saya akan mengeluarkan kata-kata positif nantinya. Langsung aja kita coba di sini. Sini sebelumnya saya buat variabel integer a sama dengan 10. Nah, di sini saya akan langsung buat aja percabangannya. If a lebih besar dari lebih besar daripada 0, jadi apakah akan ngecek apakah dia positif atau tidak. Nah, di sini langsung aja kita, jika dia lebih besar daripada 0, akan mengeluarkan positif. Kita jalankan. Nah, jika di sini keluar positif berarti benar ya, karena bilangan 10 kan lebih besar daripada 0. Jadi di sini kita sebelumnya sudah belajar kalau misalnya a lebih besar daripada 0 ini akan mengembalikan nilai true karena a-nya sendiri adalah 10. Jadi di sini akan ngecek nih apakah statusnya di dalam ini true atau false. Jadi kita bisa manual juga sebenarnya ngecek apakah di dalam sini true atau false. Di sini juga sepertinya seperti ini bisa. Ini hanya untuk menunjukkan saja ya. Nah, ini jika diganti false juga bisa. Dia hanya mengecek dari booleannya saja, dia true atau false, seperti itu. Selanjutnya selain if ada yang bentuknya seperti ini, if else. Nah, if else sendiri sistemnya seperti apa? Jadi jika tadi a besar 10, jika if-nya itu tidak terpenuhi, jika bilangannya itu tidak lebih besar daripada 10, misalnya sini saya ganti minus 10, else. Nah, maka saya akan mengeluarkan negatif seperti ini. Nah, karena dia minus 10 nilai a-nya, maka seharusnya dia akan mengeluarkan kata-kata negatif di sini. Negatif. Jadi jika if-nya tidak terpenuhi, barulah yang bagian else-nya akan dieksekusi. Selain itu, ada yang namanya if else if. Nah, if else if itu seperti apa? Seperti ini. If else if, dimana kondisinya itu lebih banyak daripada 2 ya. Jika if else kan hanya 2, jika dia true atau false. Nah, di sini akan mengecek lagi else if. Di sini ada kondisinya juga, jika misalnya a itu ternyata nilainya adalah 0. Karena 0 kan tidak termasuk tadi ya. Yang ini mengecek apakah ini lebih besar daripada 0. Ini akan mengecek apakah bilangannya 0, dan yang ini akan mengecek apakah bilangannya lebih kecil daripada 0. Jadi kita akan cek di sini bilangan 0. Nah, seperti ini. Jadi untuk if sendiri, dia memiliki sebuah kondisi di mana kondisinya itu bernilai true atau false. Jika kondisinya bernilai true, maka bagian if ini akan dieksekusi dan bagian lainnya tidak. Else if ini memiliki kondisi juga, tapi else if ini akan dicek ketika if-nya sudah tidak terpenuhi. Jadi dari atas ke bawah sistemnya, dari if yang ini baru ngecek if yang ini. Jika else if ini tidak terpenuhi juga, maka dia akan masuk ke bagian else. Seperti itu. Di sini else if ini bisa banyak. Bisa kalian tambahin juga sebanyak mungkin bagian else if-nya. Seperti ini. Tapi kondisinya tetap dikasih tahu ya, misalnya di sini a sama dengan
minus 1 misalnya. Ya kita jalankan. Oh, belum ada outputnya. Bilangan minus 1. Maka ketika dijalankan akan mengeluarkan bilangan minus 1 karena yang lainnya tidak terpenuhi, sedangkan yang terpenuhi adalah minus 1. Seperti itu. Lalu jika seperti ini, jika else-nya terlalu banyak, ada versi lain dari percabangan yang namanya adalah switch. Switch sendiri adalah bentuk lain dari if else if yang ini ya. Jadi karena dia ininya banyak, jadi bisa dibuat seperti ini. Ups. Sini kita buat bagian switch. Di sini untuk menggunakan switch sendiri menggunakan sintaks seperti ini, switch. Lalu di dalam kurungnya ini kita beri variabelnya. Misalnya A. Tadi karena variabelnya adalah A. Lalu langsung saja kurung kurawal. Sini ada nama sintaks namanya case. Case ini mengecek apakah A-nya itu sesuai dengan case yang di sini. Misalnya saya akan ngecek apakah bilangannya itu adalah 0. Jika bilangannya 0, maka saya akan mengeluarkan di sini bilangan 0. Sini break, jangan lupa. Break ini apa fungsinya? Jadi break ini jika tidak ada break, maka bagian bawahnya akan dieksekusi juga. Oke, nanti kita lihat nanti bedanya apa. Selanjutnya ada case 1 akan mengeluarkan bilangan 1 seperti ini. Sini ada break juga. Oke, sampai segini dulu, kita coba jalanin. Nah, di sini seharusnya tidak ada apa-apa karena case-nya belum ada yang sesuai ya. Sini kita hanya memberikan case 0 dan case 1. Jadi misalnya kita kasih di sini case 0 seperti ini. Jika ada break, maka yang akan dieksekusi hanya bagian yang ini saja, yang di dalam antara titik 2 dengan di atasnya break, hanya mengeluarkan bilangan 0. Jika tidak ada break, maka akan menampilkan seperti berikut. Yang bagian bawahnya akan ikut tereksekusi juga. Nah, jadi akan mengeluarkan bagian 0, bagian 1 hingga dia ketemu break lagi. Jika tidak ada break, misalnya di sini tidak ada break, di bawah switch ini ada misalnya ada output juga sampai jumpa, maka dia akan ikut reeksekusi juga sampai bawah jika tidak ada yang ngebreak atau membatasi sampai mana dia berhenti. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke perulangan. Perulangan sendiri memiliki beberapa tipe, yaitu for, while, dan do while. Nah, di sini kita coba dulu untuk yang bagian for. For ini digunakan ketika kita ingin mengulang yang sudah diketahui atau ditetapkan berapa kali dia akan mengulang. Misalnya seperti ini. Untuk menggunakan for, kita gunakan kode for integer i. Oh, sebelumnya saya beri dulu di sini ada nilai pertama. Formatnya seperti ini ya. Ini ada kondisi. Lalu di sini ada increment. Seperti ini. Jadi untuk for sendiri mempunyai 3 atribut. Yang pertama adalah nilai pertama. Iya, yang kedua adalah kondisi, dan yang ketiga adalah increment. Jadi misalnya kita ingin mengulang hingga 3 kali, maka di sini saya akan membuat integer i kurang 0, di mana dia akan mengulang sebanyak 3 kali, maka i kurang dari 3. Lalu di sini ada i++. Sebelumnya kita udah belajar i++ ya. Jadi i++ itu sama dengan i adalah i sama dengan i plus 1. Jadi dari 0 akan ditambah 1 terus hingga kondisi yang ini tidak terpenuhi lagi. Nah, selama 3 kali itu saya akan mengeluarkan yang namanya hello. Nah, coba kita jalankan. Nah, dia akan mengeluarkan hello sebanyak 3 kali ya. Jadi sistemnya itu seperti ini. Nilai i yang pertama kan 0. Nah, dia akan mengecek nih apakah 0 kurang dari 3.
Jika 0 kurang dari 3 akan mengeluarkan kata halo. Jika sudah antara kurung kurawal ini dieksekusi semua, dia akan menambahkan nilai i dengan 1 karena i++. Nah, lalu dicek lagi 1 apakah kurang dari 3. Karena iya, dia akan mengulang-ulang terus hingga nilai i-nya lebih besar daripada 3. Selanjutnya ada while di sini. Untuk while sendiri hampir mirip seperti for, tapi bedanya perulangan while ini digunakan ketika kita tidak tahu berapa kali dia akan mengulang. Biasanya sih seperti itu. Tapi untuk contoh kali ini kita akan menggunakan yang mudah-mudah aja, yang mirip dengan for. Misalnya di sini saya akan membuat variabel integer a sama dengan 0. Lalu di sini ada while. While itu jika selama a-nya kurang dari 3, saya akan mengeluarkan kata-kata yang sama, yaitu halo. Nah, di sini saya akan seperti ini dulu aja, yang ini kita komen dulu. Nah, kita coba dulu. Nah, jika seperti ini kan dia akan terjadi infinite loop. Kenapa? Karena nilai a-nya akan terus kurang dari 3. Bagaimana untuk mengstopnya? Kita stop dulu ini. Kita di sini belum memberikan yang namanya increment agar si perulangannya itu berhenti. Jika ada a++ kan nilai a-nya akan ditambah terus. Jadi kalau seperti ini, nah dia hanya mengeluarkan halo sebanyak 3 kali. Selanjutnya ada yang namanya do while. Apa sih do while itu? Do while itu sama seperti perulangan while yang sebelumnya, tapi do while ini akan mengeksekusi dulu, baru akan dicek apakah dia akan diulang lagi. Misalnya seperti ini. Misalnya saya juga punya integer a sama dengan 0 di sini. Lalu ada while. Apakah a itu lebih kecil daripada 0? Jadi 0 tidak termasuk ya. Di sini do dulu seharusnya. Do akan mengeluarkan kata halo juga. Halo. Lalu di sini ada while. While a kurang dari 0. Seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, dia akan mengeluarkan kata halo, karena kata halo ini akan dieksekusi dahulu, baru akan mengecek kondisi di while-nya. Karena 0 tidak lebih kecil daripada 0, maka dia tidak akan dieksekusi.